akan sharing satu ini tentang pikiran ini yang begitu dahsyat, dan apa yang terjadi di satu orang yang pernah terkurung di cold storage ya. Kita lihat orang yang terjebak di dalam cold storage, apa yang terjadi? Ini terjadi bahwa dia kerja di cold storage, lihat cerita yang benar ya. Dan apa yang terjadi sesudah dia mau pulang, tiba-tiba teman dia itu kunci dia di dalam cold storage. Dan cold storage ini biasanya -5 biasanya. Dan orang yang kerja di sini ini, dia anggap itu -5, dan satu malam dia di dalam itu, dan dia nggak berani apa-apa. And then at the end of the day, besok dia buka, teman-temannya buka pintu, dan dia sudah kedinginan dan keras dan meninggal. Tetapi waktu mereka buka, dia punya cold storage ini, mesinnya mati. Jadi dia punya cuaca di sana, hawa di sana itu biasa 20 lebih. Nah, akhirnya mereka selidiki, kenapa dia bisa meninggal? Karena dia berpikir itu di -5. Aduh, saya sedih sekali waktu saya baca itu, sedih banget. Nah, hari ini kita mau tahu musuh yang paling besar di dalam kehidupan manusia itu, kadangkala orang bilang itu adalah diri sendiri. Nah, inilah musuhnya. Seharusnya dia mati nggak? Enggak, udah memang nggak ada hawa cuaca, tapi 8 jam atau 10 jam dia masih bisa oke lah, masih bisa hidup. Ataupun kalau dia kalau memang pikirannya itu jernih, bahwa dia tidak akan mati, kemungkinan pengsan gitu loh ya, karena nggak ada oksigen. Tapi nggak sampai mati. Tapi karena pikiran dia itu yang begitu negatif dan menganggap bahwa ruangan cold storage ini sudah -5, akhirnya dia mati dan beku kayak seperti keras gitu loh. Nah, inilah jahatnya pikiran kita. Dan ada yang positif, ada satu orang namanya Alexandra Alekin. Ya, dia adalah seorang pecatur muda. Saya suka main catur. Saya pernah juara 8 di sekolah saya waktu SMA. Juara 8 itu udah lumayan lah ya, jadi ratusan orang ya. Bukan juara 8, 10 orang percuma ya. Ada orang kamu juara berapa? 14. Hebat juga ya. Berapa orang di kelas? 15 gitu. Itu salah bohong. Jadi kalau kita pemain catur itu, kita suka pakai pikiran. Orang itu mau ke sana, aku mau ke sini. Dia udah mau. Jadi ada satu anak muda, dia begitu luar biasa. Dia mau menjadi orang champion, dan tiap hari dia mikirin dia mau memenangkan anak Capablanca ini. Dia tiap hari main itu ya, dia memikirin saya pasti mau menangin dia. Dan final pada suatu hari dia memenangkan Capablanca itu dengan 6 kali menang, 3 kali kalah, dan 25 kali draw. Ini adalah sejarah itu yang luar biasa. Seorang yang bisa memenangkan Capablanca ini yang terkenal di dunia. Sekali lagi, karena the power of thinking. Nah, ada yang jelek, ada yang jahat. Nah, pikiran kita dapat mengarahkan kita sukses atau gagal, hidup atau. Dan karena itu, firman Tuhan ini adalah yang the best. Ada satu orang mau main tenis dengan samplas. Ya, saya suka main tenis karena aku bisa cuma ya. Saya kepengen badminton tapi udah nggak bisa, nggak kuat. Dia berpikir. Akhirnya pada suatu hari dia benar-benar main di Central Court di Australia bersama samplas. Nah, akhirnya dia pada menang samplas. Dan sekali lagi, pikiran. Jadi untuk bertumbuh, kita harus berpikir dengan jernih. Di dalam kehidupan kekristenan kita, marilah kita ingat bahwa musuh kadangkala yang paling besar itu adalah diri kita sendiri, adalah pikiran kita. Marilah kita sudah mulai hari ini, selesai mulai hari ini, kita mau berubah satu hal, yaitu pikiran saya. Jangan pikiran saya yang mengkontrol saya, tapi saya menjadi kontrol dan bos pikiran saya. Ya, kemungkinan saudara akan benci saya sesudah saya coba ini, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Oke, kita lihat. Ada satu orang yang saya paling suka, yaitu Norman Vincent Peale. Bahwa dia adalah seorang yang waktu saya kuliah, maklum ya, sekarang saya kuliahnya itu nggak seperti kamu orang, semuanya kayak berada di cum laude gitu, luar biasa lah ya. Bambang sama saya, Bambang lebih baik lah ya. Bambang 3,5 tahun selesai, saya 5 tahun. Dan saya punya dosen bilang, Amin, I think that you are going to be here forever with me gitu.
Aku bilang, no Mr. Hayes, thank you, I'm going to graduate, and I'm going to say goodbye to you. Ya, dia bilang, aku kira kamu selama-lamanya mau ikut saya di kampus ini. Kenapa? Karena saya itu pikirnya negatif sekali. Dan ada satu orang, aku nggak pernah libur ke gereja saya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku kering loh Pak Pendeta. Enggak, saya baca. Apa? Saya berdoa, saya baca buku. Saya baca satu buku namanya Norman Vincent Peale, dia udah meninggal tahun 93. Waktu saya kuliah dia masih belum meninggal. Aku suka sekali dengan buku dia, tapi ada orang bilang nggak baik lah, itu saya sebodoh lah. Tapi ada beberapa ayat yang saya benar-benar diberkati. Ya. Nah dia mengatakan ada 4 hal. 4 things for success: work and pray, think and believe. Aku senang sekali. Untuk kita sukses, bekerja dan berdoa, berpikir dan percaya. Change your thought and you change your world. And if you change your world, kamu berubah pikiran kamu, bahwa kamu akan berubah dunia kamu. We tend to get what we expect. Apa yang kita berpikir, kita akan mendapat. Ada amin? Nah saya kenapa sih suka dia? Karena saya ingat tiap kali mau ulangan, sebelum masuk ulangan, saya sudah mikir saya akan dapat 4. Masa kalah ya, nah, saya nggak tahu kamu orang ada begitu nggak ya. Belum ada ulangan saya udah mikirin saya tidak akan lulus. Belum saya duduk di ujian saya udah bilangin nggak bisa. Tapi orang ini tulis, dia bilang kalau kamu berpikir, berpikirlah bahwa kamu pasti akan bisa. Dan kamu berdoa, kamu belajar, kamu berdoa. Berdoa, waktu kamu berdoa, berpikir jangan yang negatif, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memberkati Anda. Ada yang amin? Saya praktekkan, saya baca ayatnya, ya jikalau Tuhan berserta kamu, siapa yang bisa melawan kamu? Amin. Tidak ada hal yang mustahil buat Tuhan. Tiap hari saya ayat. Sebelum ulangan saya sudah berpikir. Dan buku ini saya hafal. Dan saya praktekkan. Aku work very hard, and I pray very hard, and I think positively, and I believe besok saya dapat 8. Benar-benar saya ada 8, tapi 7. Lumayan lah daripada 4. Ada amin? Nah jikalau saya berpikir gereja saya itu jelek, itu gereja akan jelek. Kalau saya bilang Pak Pendeta, aku kering di sini di Newcastle, aku nggak lulus. Sampai dosen bilang, halo Amin, how is your result? Mr. Hayes, I pass only 1 subject, fail 4, lulus 1, 4 gagal. Keren nggak Pendeta Ayu? Dia udah malas dia saya, tapi dia sayang sama saya. Kita main volley sama-sama. Orang bule nggak ada KKR punya. Kita main volley. Kalau nggak lulus. Haleluya, amin. Kalau di sini kita main volley, ya udah cinta ya, apalagi kasih kue lagi, udah. Di sana enggak, orang boleh enggak. Nah, akhirnya inilah yang saya praktekkan dalam hidup saya, dan akhirnya Tuhan benar-benar baik. Sebelum saya masuk ke dalam ulangan, saya sudah hafalin ayat Tuhan, dan saya belajar, dan saya percaya Tuhan berserta aku, dan akhirnya saya lulus. Lulus juga dipaksa-paksain, tapi nggak apa-apa lah. Haleluya. Lulusnya 5, ya. Kalau di Australia 5 udah lulus, di Indonesia nggak boleh ya, kamu jangan macam-macam ya. Oke, inilah yang saya mau katakan. Kita kembali lagi, kita lihat firman Tuhan. Ketika kita berdoa, nah saya mau tanya, kita berdoa, bayangkan menjadi nyata. Saya mau tanya, kalau Alkitab mengatakan percaya itu dari mana? Percaya itu dari hati atau pikiran? Kalau Om Lim bilang, Min, saya ngajak kamu ke puncak ya, saya cari jalan tikus, nggak akan macet, nggak usah 6 jam ke puncak. Oke, kalau saya percaya Om punya undangan, berarti di mana saya percaya dulu? Halo? Pikiran saya, amin? Nah hari ini saya mau membawa bahwa pikiran itulah yang paling penting di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita lihat firman Tuhan di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, amin, dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Ada puji Tuhan. Sekali lagi, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percaya itu, Om ngajak saya ke puncak, jalan-jalan tikus, saya percaya Om, saya ikut, amin. Karena pikiran saya percaya Om tahu jalan. Kalau mula tua, saya nggak percaya ke jalan-jalan ya. Kalau makan saksang, saya percaya mula tua, saya nggak percaya Om Lim. Nah, saya mau katakan, percaya itu mulai dari apa? Dari apa? Pikiran. Nah, hari inilah yang saya mau emphasize. Dan marilah kita ingat, ini di Markus 11 ayat 24. Tuhan mengajar kita
marilah kita jadi anak Tuhan. Kita berdoa, kita berdoa, kita berbicara, dan kita percaya about thinking, about kita punya otak, kita punya pikiran. Kita ini yang paling kadang-kadang yang jahat, tapi kita percaya, kita berdoa, Tuhan aku percaya. Nah inilah yang harus kita lakukan. Dengan iman kita dapat berpikir positif atau negatif. Dengan iman kita bisa berpikir dalam apa? Ke surga atau ke neraka. Dengan iman akan kita membawa bahwa pikiran kita ini akan menghancurkan kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan kita dikontrol oleh pikiran kita. Ya, ada orang bilang, Allah kok amin basilah kayak gitu-gituan. Kami kan nggak tahu. Yang salah itu sebenarnya kita sendiri. Kita entertain pikiran kita. Kita nikmati pikiran yang negatif. Kita pitimi, tahu? Pitimi, oh kasihan aku. Jangan. Jadi orang itu jangan pitimi. Karena Tuhan nggak mau kita cengeng. Daud mengatakan, aku memberikan semangat kepada diri saya sendiri. Aku percaya dengan Tuhan saya. Nah inilah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Jangan kita nuluh gereja, jangan kita marah kepada pendeta, jangan kita ngomelin yang lain. Kita ngomelin diri kita sendiri karena pikiran kita berpikir, kalau memang si ini Obama nggak ada artinya, saya baca Alkitab jauh lebih pintar dari dia. Jangan. Sehari ini enjoy pada Muratua atau Obama. Saya dulu di sana, saya catatin, saya tahu bagaimana kita berpikir positif. Karena bulan ini kita berbicara dengan positif dan firman Tuhan. Kita silamin kita punya kehidupan. Nah inilah yang saya mau katakan. Saya juga analisa orang itu cerai. Saya bilang, kenapa kamu mau cerai? Aku benci dengan istri saya. Kenapa kamu benci sama dia? Waktu kamu pacaran saya lihat kamu mesra banget. Dia waktu saya pacaran, saya nggak tahu sifat dia kok. Udah saya kawin sama dia, saya baru tahu bolokan dia itu jauh lebih jelek daripada segala-galanya. Memang laki-laki itu kadang-kadang nggak benar-benar. Tapi perempuan juga cerewet, salah juga lah ya. Perempuan kenapa mau cerai? Saya juga nggak tahan. Masa suami saya nggak pernah perhatiin saya? Saya ulang tahun juga nggak pernah beli hadiah buat saya. Tapi waktu pacaran gimana? Dia pasti ingat 3 tahun kita pacaran seperti di surga kok. Nah inilah perempuan, mau diperhatiin orang, tapi juga nggak tahu suaminya setengah mati cari nafkah untuk anak dan istrinya. Nah dalam hal begitu, sekali lagi pikiran kita yang jahat terhadap istri dan suami kita akhirnya terjadi dan cerai. Ya saya mau jujur aja, istri nggak ada seminggu, saya mau fair aja, boleh nggak kamu bisa cerita? Saya mikir kalau saya, maaf ya, saya nggak ada istri, nggak tahu gimana hidup, sepi banget dulu. Aku juga kadang-kadang. Jadi belum mikirin sedikit sayang sama istri. Kalau istri di samping, nggak kita hargain. Sama hebat lah, inilah pembantu, ini malah ya lah nggak usah lah. Istri kamu lebih baik dari saya sedikit kali ya. Tapi kalau memang nggak itu, pembantu saya bilang, Pak, ibu kapan balik? Kenapa? Kangen kan? Ibu ada di sini, kamu jujur bilang ibu galak, ya kan? Ibu nggak ada bilang kangen. Nah saya mau katakan sekali lagi, pikiran kita ini yang membunuh. Janganlah kita berpikir yang jelek dalam hidup. Amin. Karena Tuhan baik, Dia sayang dengan kita. Dengan iman kita percaya, dengan baik-baik. Saya tidak bisa merubah istri saya, saudara tidak bisa merubah suami saudara. Tapi kita tolerance, take and give. Kita love. When love comes first, kita akan maafkan suami kita atau istri kita. Tapi kalau when hate comes first, kita susah. Bagaimanapun susah untuk apa berubah. Jadi karena itu, janganlah kita suruh Tuhan dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kalau Engkau bisa berubah suami saya 40% saya pasti melayani Engkau. Kalau Engkau bisa berubah istri saya 50% Tuhan, saya memberikan waktu saya per bulan, saya tambah 2 kali lipat. Bohong semuanya. Kenapa? Karena Tuhan nggak mau. Dia mau kita dulu yang berubah pikiran kita. Ada yang amin? Dia mau kita berubah, kita punya mindset. Nah inilah hidup kita menjadi anak Tuhan. Kadang-kadang kalau suami nggak ngajar kayak gitu, kalian mengatakan, aduh ini kering. Saya juga kadang-kadang kering jadi pendeta. Capek, nggak mau berubah jemaatnya. Haleluya. Sekali tegur-tegur lah, menyinggung apa-apa lah ya. Kenapa udah bilang jangan lakukan hal ini? Nggak apa-apa kok sekali. Setiap di gereja datang tiap minggu supaya kamu jangan pohon itu dipindah dari pohon ini pindah ke sana. Bagaimana bisa hidup? Di sini kasih pupuk, di sini kasih pupuk yang Palembang, ini kasih pupuk yang Lampung, ini kasih pupuk Siantar. Nggak akan hidup.
Tapi kalau kamu dipukul, dibesarkan dari satu keluarga, pasti akan hidup dan sehat dan mempunyai tujuan. Amin. Buat kepentingan Tuhan Yesus. Jadi yang boleh dikatakan, saya nggak pintar, saya juga nggak terlalu baik, saya masih mau belajar bagaimana jadi pendeta yang lebih baik. Tapi saudara juga mau ingat, kamu orang lakukan bagian dari kamu orang. Pikir bahwa gereja ini adalah hidup saya, gereja ini ada tempat pelindungan saya, gereja ini ada tempat yang saya mendapatkan berkat. Ada amin? Gereja tempat ini ada tempat saya mencurahkan hati saya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Waktu saya negatif, waktu saya susah, saya datang ke gereja, saya dirubah. Saya mau jujur ya, satu jemaat dia tinggal di gereja kurang lebih 3,5 tahun. Dan 2 minggu yang lalu saya dapat telepon dari anaknya. Pak Pendeta, masih ingat aku nggak? Ingat. Hani, anaknya juga Hani. Oh gitu ya, mama saya lewat Jalan Mogot. Dia pikir papa saya belum meninggal. Waktu papa saya meninggal, dia mikirin limuse. Saya bilang, kapan papa meninggal? Baru aja sebulan. Saya bilang, kenapa nggak telepon? Karena kita panik semuanya, nggak tahu bagaimana. Akhirnya langsung saya dapat teleponnya, langsung di mobil saya telepon. Udah itu saya telepon di mobil, istri saya, baby saya satu cerita lagi. Orang itu baby di mobil tabrakan, masa berhenti dulu lah berbeda, saya telepon dia. Udah lagi mau telepon di mobil, liatin orang tabrak di mobil, ya mikir yang nggak benar-benar. Udahlah, saya marah sama istri saya lagi mau baby. Ya saya berhenti di samping, saya telepon dia. Dia sampai nangis. Dia bilang, ibu masih ingat saya ya? Ya kenapa nggak ingat, saya bilang. Kita masih kangen dan rindu sama tante, kalau ada waktu datang. Kita masih berdoa kadang-kadang buat tante. Dia terharu. Kenapa? Karena saya sudah bilangin, gereja itu adalah tempat kita mendapatkan apa? Kasih sayang. Amin. Ada yang amin? Bukan gereja tempat kita dapat pinjaman uang. Bukan. Haleluya. Pendeta nggak pinjam uang, kabur dari gereja. Haleluya. Ada yang amin? Nah, bukan gereja cari kantau. Dia siapa yang duit, tempel-tempelin dapat duit. Jangan. Atau tempel-tempelin cari istri, cewek yang lebih cakep. Jangan. Haleluya, amin. Gereja itu tempat kita mendapatkan perlindungan, dapat kita mendapatkan sukacita. Kita berpikir positif bahwa gereja itu adalah rumah saya dan saya hidup mati harus di gereja. Ada puji Tuhan. Dan berpikir positif dalam hal kehidupan kita. Jadi kita tahu tujuan hidup kita. Pasti dengan baik-baik. Jujur aja lah. Papa orang pasti lebih baik dari papa kita kadang-kadang. Istri orang pasti lebih manis daripada istri kita. Ada yang puji Tuhan, ada yang aman, ada yang setuju. Saya setuju dulu ya. Ada yang puji Tuhan? Kenapa? Karena kita lihat istri orang itu seminggu paling-paling 2-3 kali. Coba tinggal sama-sama. Kayak setan itu. Saya bilang, kenapa kamu mau cerai dengan suami? Aku nggak tahan suami saya, Pak. Aku nggak tahan. Aduh, saya lupa lagi kasih nonton itu film itu. Ya, itu orang India yang suaminya David meninggal. Saya nggak tahu David nggak ke Kopassus. Saya mau jujur. Dia bilang, aku sekarang mau kasih kesaksian tentang suami saya David yang saya cintai. Saya ceritain. Saya kasih klip, saya kasih ke orangnya. Suaminya baru meninggal. Dia bilang, ini di Singapura, bahasa Inggrisnya orang Singapura. Dia bilang, I know that this is very funny. Tapi sekarang saya bilang, suami saya bukan suami yang sempurna. Kamu pernah dengar nggak kalau orang masuk gigi? Gitu kan? Mobil kenapa? Gitu. Di tempat peti mati, dia bilang begitu. Inilah suara ngorok suami saya. Gitu. Semua orang ketawa. Gitu. Saya bilang, maybe that orang ketawa dan lucu. Tapi inilah suami saya. Yang tidur itu ngoroknya itu seperti mobil masuk gigi yang nggak bisa ngoroknya, kenapa yang bapak begitu dia bilang. Udah itu kadang-kadang jigongnya keluar bau lagi segalanya lah. Dan semuanya pada mau ketawa. Tapi dia bilang, sekarang saya pulang ke rumah, saya rindu dengan suara ngorokan itu. Saya rindu dengan David yang telah meninggal. Dan untuk anak-anak saya dia bilang, aku sampai nangis loh. Saya mau katakan bahwa kalian tidak akan dapat suami yang sempurna di dunia ini. Terimalah dengan suami apapun yang ada. Bangunlah keluarga kamu dengan kasih sayang, dan kamu akan mendapatkan bahagia. Waduh, semuanya tepuk tangan dan semuanya nangis. Ada amin? Ada amin?
Pikir kita itu, jangan expect suami kita itu super, istri kita itu the best in the whole world. Istri kita bisa ngerti kita dari ujung rambut sampai kaki, dari botak sampai nggak botak, dari arah nggak macam-macam lah. Nggak bisa. Istri kita itu pasti ada cacatnya. Suami kita pasti ada kelemahannya. Marilah kita pikir positif seperti Mrs. David mengatakan, I don't expect my daughter and my son will have a perfect husband or perfect wife, but accept what they have and love what they have while they can. Saya udah baca itu, saya nangis. Jadi saya mau katakan, pikiran kita ini akan menghancurkan kita. Pikiran kita ini akan memberkati kita. Pikiran ini akan menjadikan hidup kita berarti atau tidak. Dan karena itu, Yesus mengatakan, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah dalam pikiran kamu bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kamu bilang, kok boleh nggak? Saya tanya, kok Amin pernah nggak berpikir kayak gitu? Saya mau jujur, kalau kamu tahu saya diserang iblis sampai mana, mau tahu nggak? Mau tahu nggak dia bilang apa? Amin, kamu akan kiamat, kamu finish pelayanan kamu gereja, semuanya jemaat kabur. Bisnis akan goncang, nggak akan ada order furniture-nya. Haleluya. Kamu tahu nggak jahatnya iblis? Pikiran saya datang, takut nggak saya? Anak kamu akan miskin, nggak punya uang untuk dia sekolah. Si iblis itu jahat. Jangan kiranya kok Amin nggak pernah dijalan iblis untuk ngajarin tinggi. Saya sering sekali. Anak kamu moyung, seorang anaknya idiom, nggak mau kerja, punya pasti malas. Halo, ini kok Amin jadi pendeta, punya pikiran kayak gitu kok? Punya. Saya khawatir Pipit nggak bisa kerja, dia hari Bina. Kalau nggak Hana, Ima. Saya takut anak saya jadi kayak gitu. Kenapa? Karena iblis itu naruh ke pikiran saya bahwa saya punya anak akan manja, anak saya nggak mau kerja, anak saya malas, ordernya nggak ada, gereja hancur, pada kabur, karena saya nggak bisa khotbah, karena saya nggak bisa jadi pendeta yang baik. Halo, itulah iblis yang datang menghancurkan saya. Saya pernah down, tapi di mimbar saya nggak pernah down. Saya pura-pura aja. Udah sampai di rumah, saya takut sekali. Di dalam nama Yesus, kita dihantam, kita tidak akan gagal. Karena Yesus lebih kuat. Amin. Yang jalan itu lebih besar daripada segala godaan kita. Amin. Saya katakan nyala iblis, dalam nama Engkau Tuhan Yesus, gereja pasti akan maju. Dalam nama Yesus, order furniture pasti akan lebih banyak. Saya akan lebih pintar ngurusin pabrik dengan baik. Saya akan menjadi pendeta yang lebih baik untuk hanya kemuliaan Tuhan Yesus, bukan kerajaan saya. Ada yang puji Tuhan? Ada amin? Jangan kita entertain si iblis itu. Jangan kita entertain bahwa kepercayaan kita akan digoyang Yesus. Jangan entertain bahwa kita akan cerai. Jangan. Dalam nama Yesus, itu kerjaan iblis. Mari kita semuanya berubah bahwa I can do all things through Christ. Tapi satu hal ingat, jangan kita sombong, gegabah dengan keberhasilan kita. Puji Tuhan. Jadi kita ini dihantam iblis. Ada. Sama saya juga ada. Bayangkan kalau saya jatuh, ribuan orang ikut jatuh dan kecewa. Betul? Dan saya nggak boleh, karena Yesus lebih besar. Karena kita hidup hanya buat Yesus, untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Jangan kita kiranya kita hidup, kita kaya, kita sombong. Jangan. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti akan lindungi kita. Karena kita berdoa, Tuhan, pakailah anak saya. Tuhan, pakailah usaha saya menjadi berkat buat orang lain. Saya mau jujur, saya mau thank you. Itu anak SAA ya, saya baru pulang dari Pak Panto. Pak, apa kabar? Oh, apa kabar? Saya ketemu kamu. Pak, saya 9 bulan di JSS, Pak. Ya, terima kasih ya, Pak. Sekarang saya sudah pendeta. Saya ada 10 kakak di daerah apa saya nggak tahu. Saya jadi pendeta, saya melayani. Terima kasih Pak atas kesempatan Bapak berikan untuk saya belajar di JSS. Itu cukup buat saya. Amin. Saya bilang jangan terima kasih ke JSS, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Baik-baik jadi pendeta. Ada yang puji Tuhan? Ada amin?
nggak usah sembah kita lah, kita jangan disembah, jangan sombong lah. Dan ingat, kadang-kadang 50.000, 30.000, 100.000 kalau kasih ke gereja, ini untuk mereka bangun gereja, bantuin mereka supaya jadi pendeta yang baik. Inilah tujuan hidup kita, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, mencetak lebih banyak pendeta. Ya puji Tuhan, dan puji Tuhan. Dan inilah sama katakan, pikiran kita itu jahat sekali, dan iblis itu paling suka untuk menghantam kita. Dan marilah karena itu, saya juga bilang kadang-kadang melayani. Satu lagi naik ketinggalan terakhir ya, saya nggak mau ngomongin terlalu banyak. Udah melayanin orang itu, udah nggak terima kamsya, masih gosipin lagi ngomongin saya. Aduh, saya bilang kok gitu, nggak punya otak ya. Udah mikir-mikirin, Yesus disalib dikhianati nggak? Yesus waktu disalib dikhianati nggak sama? Siapa yang temenin dia? Nggak ada, cuma Yohanes doang. Mana si Petrus yang bacotnya gede? Mana? Kemanapun pergi Yesus, engkau pergi, aku ikut. Mana dia? Jumpat di sana, jadi nelayan, mancing ikan, ikan gurame. Ngomongnya gede, pinter. Tapi Yohanes itu hanya satu di sana. Ibu, inilah anak kamu. Anak Yohanes, inilah ibu. Cuma satu, 11 semuanya kabur. Nah, inilah Yesus. Jadi pendeta, kalau orang ludahin, orang kaburin, orang bilang jelek, itu sudah paket. Haleluya, pakai Herman XL. Ada amin? Nggak usah ngeluh. Inilah jadi pelayan, jadi kakak rohani. Jangan kita ngeluh, kok saya udah ngajarin dia 3 tahun pindah gereja. Nggak apa-apa, itu bagian dari jadi kakak rohani. Ada puji Tuhan? Ada amin? Saya bilang sama Thomas, nggak apa-apa Thomas, biarin aja. Kok jangan, nggak usah ngurusin orang yang nggak tahu kamsya. Biarin. Judas sekarang tahu kamsya nggak tahu. Judas juga jual Yesus. Yesus juga pernah ngalamin, udah paket lah jadi mahal Tuhan. Pikiran kita itu harus mau positif dan percaya bahwa Yesus memanggil saya itu ada rencana di dalam kehidupan kita. JSS ini ada karena rencana Tuhan, bukan rencana manusia. JSS ada bukan karena kegagalan seseorang, tapi semuanya itu adalah berkat Tuhan. Ingat satu hal, Markus, kita lihat 9 ayat 21-29. Oke? Nah, saya mau katakan, saya juga dihantam. Ada satu cerita yang seru sekali. Lalu Yesus, 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dia kemasukan. Terus mencari ayat. Dan seringkali roh itu apa? Menyengatnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk apa? Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan seorang ayah sayang anaknya itu beda dengan anak sayang ayah. Haleluya. Ada yang amin? Ada yang amin? Mau ngomong jujur lagi nggak? Mau nggak ceritain yang jujur lagi? Senang banget kalau cerita ngomong yang jujur ya. Saya sebenarnya waktu saya udah mulai pulang dari Australia, saya nggak terlalu cocok dengan ayah saya. Suka libur dulu ya dulu. Sesudah Pipit udah mulai gede, Pipit libur sama saya. Saya belum tahu ayah itu sakit kalau kita punya anak itu libur dengan kita. Haleluya. Rasain. Kamu ngerti gak salah? Dari mulai itu, dan saya libur sama papa saya. Pada suatu hari saya lihat papa saya punya kumis udah putih. Dan saya bukan marah dia, jadi kasihan sama dia. Dan mulai itu saya baik sama dia. Dia pun dia nggak baik, nggak apa-apa lah. Nggak usah ngomong dia nggak baik di mana-mana. Kadang-kadang papa itu mau menang, nggak mau menang. Nggak di sini, Tangerang. Oh ya. Di apa di Jawa Tengah di sini ada tinggal Tangerang lagi. Kalau saudara juga Tangerang sekarang. Ada amin? So, karena papa punya uang, yuk kiranya you udah bisa terbang ya. Punya sedikit uang udah bisa terbang. Lupain papa ya. Saya pernah sering banyak orang. Papanya bicara begitu. Udah jangan papa-papa kalau kamu orang gitu bertobatlah. Haleluya kan. Jangan kuno lagi dah. Anak kita nggak bisa terbang, anak kita lebih canggih kadang-kadang. Dia udah main internetnya, dia udah main kok ini. Nggak usah saya makan nasi lebih banyak dari kamu makan garam. Udah enggak, udah nggak zamannya lagi. Saya lewat jembatan jauh lebih banyak kamu mau jalan kaki. Udah dia terbang ke sana ke sini, dia lebih lebih banyak jembatan dari kemana kamu. Ada amin? Marilah kita jadi anak Tuhan. Kita ingat, papa itu cinta ayah itu nggak bisa diganti. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak sayang dengan orang tua. Itulah yang sungguh menyedihkan.
Ada puji Tuhan. Tapi Alkitab juga baik. Bapak tahu diri, jangan bikin amarah anak. Ini sengaja. Anak lagi sama istrinya pergi telepon, ganggu dia, nak pulang dong jemput papa. Bagaimana anaknya nggak gini gitu loh. Pak, ini kan waktu saya sama istri saya, tolong dong kasih 3 jam happy dong. Enggak, sombong. Papa juga nggak tahu diri. Jangan. Dalam nama Yesus jadi papa yang punya hikmat. Ada puji Tuhan. Nah, inilah kasih sayang seorang ayahkah terhadap anak. Begitu luar biasa. Dia bilang, tolonglah kami dan kasihlah kami. Terus akhirnya, nah oke, dia anaknya ke depan, ke depan. Dan jawab Yesus, 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, terus segala ayah anak itu berteriak. Oke, apa? Aku percaya. Udah percaya kan? Tapi dia bilang apa? Haleluya. Lucu nggak? Aku percaya Tuhan, aku percaya. Udah itu bilang, tolong Tuhan, tolong. Aku nggak percaya. Aneh nggak? Aneh nggak? Kita ketawa kan? Sering saudara dan saya juga sama seperti ini. Kita percaya Yesus, percaya. Tapi kadang-kadang kita sudah percaya, kita sudah pulang dari gereja, kedagingan keluar lagi. Saya kan hebat di gereja, aku percaya. Nah, inilah seorang manusia. Inilah seorang yang pikirannya itu yang belum benar-benar serahkan ke Tuhan. Inilah seorang yang benar-benar masih hidup dalam kedagingan, seperti saudara dan saya. Kita tidak beda. Ada amin? Kita tidak ada beda. Kita sering, ini ayahnya sayang kepada anak. Kita sering begitu. Nah, kita lihat lagi. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak, makin datang berkumpulan, ya apa? Hai, kau loh yang apa? Bisu, dan aku memerintahkan engkau keluarlah dan pada anak itu, dan jangan. Apa yang terjadi kita lihat? Lalu keluarlah roh itu sampai berteriak. Anak itu dengan hebatnya, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah. Terus, tetapi Yesus memegang tangan anak itu. Saudara sekalian, seorang ayah mencintai anak sampai dia cium kaki Yesus dan dia bersembah, bersujud pun dia mau, asal anaknya bisa selamat. Saya pernah ketemu satu teman, dia bilang, kalau harta saya separuh bisa menyembuhkan anak saya yang sakit ini, saya juga siap. Tapi sayang serius saya, uang yang ada itu semuanya pun tidak akan menyembuhkan anaknya selain Tuhan Yesus. Jangan kiranya uang itu adalah everything. Memiliki Yesus dalam hidup Anda dan saya, itulah yang paling utama. Amin. Ada amin. Saya terus terang aja, saya bukan kadang-kadang saya melayani. Saya suka melayani orang yang miskin juga, saya juga ya saya melayani, bukan enggak. Jadi saya pernah ya dipakai mutiara lumayan, paling-paling malam saya lihat 25 M. Dia sakit kemana-mana nggak sembuh, hanya meninggal. Waktu saya dapat SMS meninggal, saya di mobil saya mikir, Tuhan, sebenarnya hidup-hidupnya ini apa sih? Rumahnya 25 M, semuanya ada, mirip-mirip. Saya cuma tebak-tebak doang, kurang lebih kayak gitu lah, 1.000 meter, sekian duit. Ini sebenarnya apa sih apa? Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita bukan tinggal di rumah yang berapa puluh, tapi kita punya hati itu tenang, tidurnya itu. Nah, amin. Saya sudah bilangin di Jepang itu banyak orang yang nggak bisa tidur sampai bikin tempat tidur yang soundproof. Di dalam itu pakai rock wool, apa wool semuanya, made in America. Tetap aja sepi, tapi orang tetap bisa tidur. Itu mahal loh. Ada AC di dalam, dia punya tempat tidur VVIP begitu, $1 biji $3.000, di dalamnya ada itu, tetap aja orang nggak bisa tidur. Tapi kalau kita anak Tuhan, di pasar pun ngorok, di gereja pun ngorok, karena nggak waktu sekolah saya juga orang ngorok. Luar biasa nggak anak Tuhan, beda nggak anak Tuhan. Gereja kencang begitu, apa sekolah kencang dia tetap ngorok. Saya cuma kadang-kadang saya sengaja, haleluya.
sana, kok balik di jalan itu saya akan teriak dia supaya dia selesai sana. Kenapa? Itu bedanya anak Tuhan. Tapi jangan tidur gereja. Puji Tuhan. Karena saya pernah ditanyain, Mr. Amin, can you make a bed? Saya bilang buat apa? Buat orang Jepang tidur supaya tenang, karena banyak orang Jepang sekarang nggak bisa tidur malam. Dia butuh tempat tidur yang soundproof, yang tidak ada suara, yang semuanya jarum pun jatuh dia kedengaran. Tetap aja nggak bisa tidur, stres. Kenapa? Karena hatinya itu nggak ada. Hari ini kita butuh uang, tapi yang paling penting itu kita butuh Yesus. Amin. Marilah kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Bahwa Bapa itu adalah Bapa yang luar biasa. Kalau kita percaya, tidak ada yang harus mustahil. Bapa ini percaya nggak? Percaya nggak? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saya juga begitu terhadap Yesus. Tuhan, aku percaya, tapi kadang-kala Tuhan, aku khawatir. Kalau khawatir itu artinya tidak percaya. Ada yang amin? Ada yang amin? Kamu lebih baik sedikit daripada kamu orang. Haleluya. Udah itu khawatir, jangan khawatir. Waktu serahkan ke Tuhan, serahkanlah ke Tuhan. Pertama, kalau kita percaya dan pikiran kita percaya, tidak ada mustahil. Pertama, kita harus menjadi orang yang dekat dengan Yesus melalui doa. Kita lihat ya, di sini ada ya. Yang pertama, oke? Harus. Bagaimana kita punya pikiran bisa dengan baik? Menjadilah orang yang dekat dan dekat dengan Tuhan, yaitu melalui doa dan bicara dengan Dia. Ya, berdoa. Tuhan nggak mau lihat kamu punya action. Tuhan mau lihat hati kita. Kotor-kotor nggak apa-apa, yang penting hati kita tulus. Bersih-bersih di sini, bersih di sini, berbusuk. Ada puji Tuhan. Nyumpetin kita punya dosa. Nggak, keluarkan dosa kita, kesombongan kita keluarkan. Tapi jangan kasih orang tahu, langsung aja. Juga nggak usah kasih pendeta tahu. Jangan tulis, Pak Amin lebih dekat dengan Tuhan. Ini dosa saya, tolong tutupnya. Emang saya ATM ataupun save deposito, save deposit di Citibank? Ya, bukan. Ini kamu orang Tuhan. Kita lihat. Yesus mengatakan iblis tersebut tidak dapat diusir tanpa doa. Amin. Bagaimana kita punya negative thinking itu bisa kita usir? Kita doa, Tuhan. Kok saya bisa mikirin kayak gitu ya Tuhan? Saya khawatir anak saya nggak jadi Tuhan. Saya takut anak saya malas. Kita fair aja. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, aku serahkan kekhawatiran. Hilang. Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Nah inilah yang harus kita lakukan. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Doa. Tuhan ke Tuhan. Oke, terus jangan Tuhan ke tukang krembang dan cuci lampu. Ada yang puji Tuhan? Saya tahu kalau mau cari apa? Sinta di salon, semuanya tahu dia. Ini suaminya gini-gini, ini istrinya gini-gini, ini anaknya ngomong ini, semuanya tahu. Itu inci-inci kenapa banyak kabar ya? Nggak tahu kenapa. Karena itu tempat orang curhat, ya. Tapi bukan gereja, itu salah. Kita lihat Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya katakan bahwa nama Yesus itu adalah nama yang indah dan paling indah daripada segala-galanya. Dan puji Tuhan, ada amin. Ingat, jangan kita tinggalkan. Mazmur 50:15, sekali lagi 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu apa? Oke. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan. Puji Tuhan. Janganlah kita hidup memuliakan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, pujilah Tuhan. Yang kedua, kita jadi anak Tuhan. Serahkanlah hidup kita pada Tuhan Yesus. Kita punya pikiran, kalau sudah datang negatif, kita serahkan ke Tuhan. Kita serahkan, jangan khawatir Tuhan. I do my very best and you do the rest. Ada puji Tuhan? Tuhan pasti akan bantu. Ini penting sekali, ya. Dan kita mau rubah kita punya hidup, kita punya kebiasaan dengan baik-baik. Kedagingan itu jahat sekali. Sama ulang ini. Kedagingan itu jahat sekali. Hawa nafsu itu jahat sekali. Jangan kita mengizinkan kita punya kehidupan, kita serahkan bukan ke Tuhan, tapi ke hawa nafsu. Di Roma 14:8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, 1, 2, 3, kita mati apa? Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah apa? Saya senang sekali. Ini Rasul Paulus tulis surat ke gereja Roma. Berdua sudah ngajar.
Gereja Roma adalah gereja yang sudah bertobat, sudah berikan dirinya dibaptis dalam Tuhan Yesus, sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan dia memberikan apa? Satu pengarahan. Baiklah kita hidup mati kita akan apa? Milik Tuhan. Saudara sekalian, saya dengar kesaksian karena marah ya. Kalau kita tiba-tiba banyak nyasar SMS atau BB sekarang nggak usah bayar. Cewek-cewek yang genit. Dalam nama Yesus laki-laki jangan hidung belang, jangan melayani. Haleluya, amin. Yuk kita ketemu yuk, iya ketemu. Akhirnya apa? Udah ketemu sama-sama ke hotel. Cuma lewat BB doang. Jangan. Kita hidup mati ini buat siapa? Buat siapa apa? Saya sudah bilang, waktu kamu dibaptis dalam nama Yesus, keluar dari air, saudara dan saya adalah duta besar Yesus. Saudara dan saya adalah bagian keluarga, nama besar. Nama besar siapa? Nama besar siapa? Yesus. Kita ini adalah anggota keluarga. Nama Yesus itu jangan dijelekin. Nah, inilah yang saya katakan, kita adalah milik Tuhan. Waktu kita milik Tuhan, pikiran kita juga mau seperti milik Tuhan. Satu lagi, anak-anak yang masih muda ataupun itu, jangan terlalu banyak nostalgia ataupun mikirin kalau aku pacaran dengan SMA, aku punya teman, pasti aku lebih bahagia. Udahlah, udah pasti. Jangan kita begitu. Amin. Udah itu tolong jangan kita apa? Cemburu dan suruh suami kita ikut suami orang lain atau istri orang. Jangan kita sekali bentak anak kita. Kenapa sih kamu nggak seperti anak si Anu itu? Jangan. Udah nggak boleh. Hidup kita milik Tuhan, kita baik dengan dia. Satu lagi, saya baru dengar kesaksian 2 hari yang lalu, saya stres itu. Halo, mau dengar nggak? Yang benar nih. Shopping itu SPG jangan digeni-geniin. Orang Kristen masa minta pinnya SPG? Itu orang Kristen, pelayan lagi. Kalau SPG itu pasti cantik supaya kita beli barangnya. Itu 2 hari yang lalu saya bilang, pelayan lagi, hampir pendeta. Masa minta pinnya SPG? SPG dimintain, aduh masa kelayan lama, aduh tolonglah, halo. Kalau jemaah JSM begitu, saya stres, saya putain lampu saya dah. Puji Tuhan dia bukan karena saya ketua umum GPSD, ini banyak cerita, kadang-kadang saya cerita sampai kepala saya tambah uban, saya belum tahu kenapa kok banyak uban sekarang ya. Kenapa banyak pendeta, 1000 lebih pendeta di otak saya kadang-kadang ada, Pak ini istrinya meninggal, Pak ketua ini, Pak ketua ini macam-macam, aduh saya berenang aja lah, tersubat kepala dingin gitu. Dalam nama Yesus, anak-anak muda, anak-anak orang tua ataupun yang udah bawa tanah, kita orang gocap lebih, jangan kita genit lagi sama SPG lah. Haleluya, ada amin. Beta yang bota jangan macam-macam. Puji Tuhan, amin. Kalau ada satu, setialah terhadap satu ya. Saya suka bilang ini, istri orang lain pasti lebih baik dari istri saya, kelihatannya saja. Coba tinggal sama-sama, ada puji Tuhan. Ya istri saya terbaik lah buat saya lah, puji Tuhan lah. Dan saya juga suami yang terbaik buat dia, biarpun saya jelek pendek. Puji Tuhan, ada amin. Sipit sebodoh lah. Tapi janganlah dibanding-bandingin, jangan. Dalam nama Yesus, kita punya hidup milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Kalau kita mengizinkan kehidupan kita itu masuk ke dalam kedagingan dan hawa nafsu, kita akan mulai apa yang kita. Saya seumur hidup saya pernah bicara ini. Saya pernah khotbah orang itu di rumah duka. Dia adalah orang yang baik, puji Tuhan, dia sudah bertobat, sudah keluar. Saya belum tahu dia suka ke hotel Sano, sama cewek. Saya bilang salah khotbah. Maafkan saya Tuhan, haleluya Tuhan, saya nggak ngerti. Itu bukan saya. Itu lagi kulit ada hotel Sano, tahu? Baru saya tahu. Tapi saya udah dikubur, udah dibakar, gimana? Jangan. Pendeta bisa ngomong apa yang adanya, yang indahnya. Orang itu yang saya kubur itu bekas mantan jemaat, atau dia ke surga atau ke neraka. Jangan kita entertain kedagingan. Jangan kita entertain hawa nafsu kita. Jangan kita entertain pikirannya mereka. Ada yang puji Tuhan? Ada yang puji Tuhan? Kalau ada SPG yang main mata, Pak,
ini cantik kok Pak, beliin buat ibu. Ya lah, udah itu saya nggak dikira saya macam-macam homo lagi ya. Kalau pernah nggak usah munafik dah, saya pernah nggak? Pak, ini beli dong Pak, ini buat istri cantik. Udah itu tangannya juga udah mulai ke sini. Kalau bilang, ya saya beli. Laki-laki memang laki-laki itu lincah. Ada puji Tuhan. Ya saya beli udah tuh dekat-dekatin dia. Nggak usah munafik laki-laki. Saya pernah lihat pelayan juga begitu. Pelayan loh. Bukan jemaat biasa, sudah pelayan, sudah jadi cell leaders. Jangan kita entertain SPG. Ini baru 2 hari yang saya dengar, saya kecewa banget. Saya kepengen ketukin pendeta. Ya, kalau nama Yesus kasih pasti apa? Jadi pendeta itu stres toh, tambah uban karena jemaat, bukan karena apa. Dan hari ini marilah saudara-saudara, kita nggak usah genit. Istri 1 cukup, more than enough. Kalau 2, 3, 4, 5 atau SPG, jangan minta BB SPG. Kalau saya tahu kamu orang minta SPG dengan BB, saya ketemu SPG-nya, saya bawa kamu ke neraka. Kalau tinggal di sana, saya nggak mau di sana. Marilah kita pikir yang positif. Kita menyajikan firman Tuhan yang menyenangkan kita, menyegarkan jiwa. Amin. Kalau negatif datang dalam nama Yesus, saya percaya anak saya pasti sukses. Saya berdoa Tuhan, Engkau pakai anak saya supaya jadi pelayan Tuhan. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Si Iwan datang, saya salut sama anak kamu. Kenapa? Itu si Hana sekarang udah WL. Si Pipit itu kerjanya udah setengah mati. Saya bilang thank you Wan, didikan kamu. Saudara sekalian, yang negatif thinking itu yang berapa tahun di otak saya sekarang sudah hilang. Karena Tuhan buktikan anak saya bukan anak yang manja, dan anak saya mau kerja biarpun apapun luar biasa. Hari ini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Layang. Orang basuh kaki saya beberapa hari itu saya gemetar. Orang cukup rendah. Makanya saya juga akan basuh kaki kalian. Ya, gereja ini akan ada kebaktian membasuh kaki. Kita akan hari ini melihat saudara sekalian. Yang terakhir, kita ini milik Tuhan. Marilah kita milik Tuhan. Pikiran kita jangan negatif. Pikiran kita milik Tuhan juga. Firman Tuhan disiramkan di dalam kehidupan. Dan puji Tuhan, kalau kita sudah down, jangan entertain SPG itu. Kita lari aja. Haleluya. Ada amin? Kalau misalnya saya ngajarin ya. Jangan kita lihat terlalu banyak lama-lama di sana. Mata kita itu bisa putar. Karat ya? Mau dipotong apa tuh? Katarak. Ya. Kalau udah lihat tuh langsung pergi aja. Puji Tuhan ya. SPG itu tetap cantik, tetap manis. Halo Om, apa kabar? Ini buat ibu cantik loh Om. Apalagi Om beli satu lagi buat saya katanya. Aduh, saya bilang ya dia mau dapat komisi dan segala, kasihan kadang-kadang. Tolong dalam nama Yesus, jangan kamu lakukan. Ini bukan di Jakarta, tapi di luar kota. Ada yang bilang benar, saya cerita ini, saya dengar dari luar kota, bukan dari jemaat kita, dari luar kota punya pelayan ya. Dan hari ini, mari saudara sekalian, kita punya musuh yang paling besar adalah pikiran kita. Izinkan pikiran kita ini siram dengan lagu rohani, siram dengan firman Tuhan, siram dengan persekutuan doa, siram dengan bicara yang positif, siram dengan apa? Lingkungan komunitas yang sehat. Ya, kita ada family camp, datang family camp. Saya baru aturin, bulan Juni kita ada 2 pendeta, Eli Hernandez, yang sudah keliling lebih daripada 25 negara seperti John Acovio. Satu lagi Jonathan Down, yang pendeta anaknya itu datang minggu pertama, Eli hari Selasa, minggu kedua tanggal 25 dari Jonathan Down akan khotbah. Saya akan undang mereka datang, bayar berapapun bayar, supaya jemaat kita disiram oleh kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi, dan firman Tuhan bisa kuat dalam pikiran kita, dan kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita pikir positif. Amin. Jika Tuhan berserta aku, siapa yang bisa melawan saya? Saya memang dalam tertindas, gak happy. Dalam nama Yesus, saya akan happy. Saya gak cocok dengan istri saya. Dalam nama Yesus, saya lebih sayang dengan istri saya.
Kalau kamu nggak cocok, suruh istri ke Shanghai dulu ya, 7 hari rasain kamu sendiri di rumah, makan super mie terus ya. Puji Tuhan, ada yang ngurusin baru kamu lebih sayang istri kamu. Ada yang puji Tuhan, suami, haleluya, ada amin. Tapi istri jangan kabur tanpa tahu suami ya. Saya repot buat cari kamu, orang dimanapun nggak tahu deh ya. Oke, dalam nama Yesus, marilah kita belajar firman Tuhan. Kita mau grow to the next level. Jangan kita mengizinkan kedagingan kita kontrol kita. Musuh kita itu iblis dan kedagingan. Dua hal itu. Musuh kita itu iblis dan kedagingan. Kedagingan itu termasuk hawa nafsu. Jangan kita entertain hawa nafsu. Kalau kita sudah marah istri kita, keluar bahasa binatang atau marah suami kita atau pukul suami kita, kita cepat-cepat jangan pukul, jangan marah. Ke WC, ke air panas, mandi air dingin supaya keluar air dingin. Udah itu ke ruang doa. Kalau ada rumah ada ruang doa, doa di sana. Ada puji Tuhan, mikirin positif, anak-anak yang positif. Ada puji Tuhan. Kamu nggak ada suara, amin. Kalau saya marah dengan istri saya, bukan rahasia kawan ya, boleh nggak? Boleh. Saya mikirin istri saya waktu lahirin Hana, sakit sekali. Saya tungguin dia. Waktu Pipit lahir saya nggak berani tungguin. Kenapa? Aku dimarahin berada baik. Oh, amin. You must go into the room. Dia bilang. Saya bilang oke. Dari waktu Hana lahir, sakitnya setengah. Darahnya banyak. Itu susternya Pak, mau potong apa khususnya ya? Semua poin. Udah pulang, saya lebih sayang istri saya. Ada puji Tuhan. Ada amin. Laki-laki yang benci suami. Belum makan. Laki-laki yang benci istri, ya. Ingat ini. Kemudian, ada amin. Laki-laki yang benci istri, ingat apa? Waktu istri apa? Ada puji Tuhan. Nah, kedua, kalau kamu lagi benci istri, kamu lihat anak. Saya nggak mana. Saya nggak mana. Siapa yang membesarkan anak? Emang kamu. Laki-laki nggak usah munafik deh. Kita ini nggak sanggup gedein anak, betul nggak? Kita cuma bisa